Halo, selamat siang kawan akurat.co. Kita kali ini ada di program namanya Akurat Talk. Nah, Akurat Talk ini merupakan program pertama Akurat yang berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh yang akan kita undang hari ini. Program ini juga akan disiarkan secara langsung di akun Instagramnya Akurat serta Facebooknya Akurat, dan nanti juga bisa disaksikan dalam tayangan yang akan ditayangkan di YouTube. Oke, untuk hari ini Bang, kita bakal kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewanya itu adalah anak muda, anak milenial, generasi milenial yang akan jadi, yang sudah menjadi anggota Komisi 10 DPR RI. Katanya juga ini presiden salah satu klub Liga 1. Wah, keren dong Persik ya. Kediri, katanya. Banyak prestasinya nih berarti. Iya. Dia adalah Abdul Hakim Bafagi. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI yang tadi juga sudah diperkenalkan bahwa dia adalah Presiden Persik Kediri. Langsung aja kita ketemu sama narasumber kita. Halo, selamat siang Bang Hakim. Kita manggil Bang atau Bang Mas aja, Bang. atau Jangan Pak. Oh, jangan Pak. Boleh Mas, boleh Bang, asal jangan Pak. Oh, oke. Karena masih muda ya, Mas ya. Masih Bang. muda, masih muda. Masih muda. Berapa sih umurnya kalau boleh tahu? Insya Kawan Allah Akurat.co. tahun ini 28. Oh, masih 28 tahun ya 28. kawan akurat.co ini udah jadi anggota DPR. Apa Iya, sih? Alhamdulillah. Ini kan anak muda nih Mhm. semangat untuk jadi anggota DPR, wakil rakyat, mewakili dapilnya. Apa sih Mas? Coba ceritain semangatnya itu awalnya gimana? Kilas balik jadi anggota DPR sebenarnya ditawarin sama bapak saya. Oh, Ditawarin. Jadi oke. waktu itu saya ditawarin karena kebetulan ayah saya ada istilahnya pernah janji dengan ketua umum partai saya Oh, oke. untuk maju DPR RI karena kebetulan ayah saya juga udah sepuh, diiyakan, cuman yang disuruh maju saya. Oh, gitu. Disuruh maju saya, ya, waktu itu saya jawab ya kalau memang diamanai seperti itu enggak apa-apa, tapi nanti tolong pada waktu proses kampanyenya saya diajarin, karena kalau soal bisnis mungkin udah bisa dilepas Mbak ya, 2-3 tahun udah bisa, tapi kan kalau politik ini berbeda dengan bisnis, variabelnya berbeda, parameternya berbeda, dan serba dinamis. Makanya saya bilang, udah nggak apa, tapi nanti tolong dibantu ya, diajarin caranya. Nah ya udah, kita kampanye, alhamdulillah sukses. Oh, gitu. Cuman kalau terjun ke dunia politik, kalau yang kampanye 2018 ini kan itu terjun secara langsung, tapi kalau terjun di politik sebenarnya dari 2013. Oh. 2013 itu ketika saya membantu kakak saya maju jadi wali kota Kediri, dari wakil maju menjadi wali kota itu di 2013. Oh, berarti keluarga politisi ya, Bang? Iya, Hebat kebetulan begitu, cuman dapilnya beda. Dapilnya Kakak beda, saya di beda. Kediri, dapil saya bukan Kediri. banget. gitu. Oh, oke. Sudah lumayan lama juga berarti terjun di politiknya berarti Mas ya? Akhirnya karena keluarga banyak yang berkecimpung di politik itu mempengaruhi gitu Mas, dan ternyata dari jabatan yang diamanahkan kepada kakak saya wali kota Kediri itu, saya melihat betul Mas dampak yang diberikan dari produk politik itu luar biasa. Jadi di Kediri itu ada namanya program Prodamas, per RT dapat 50 juta per tahun, kemudian pendidikan bisa gratis, sebelum SMA diambil oleh provinsi itu sampai SMA, kesehatan juga gratis, yang masyarakat kelas menengah ke bawah, kalau ada yang takut ke rumah sakit itu dijemput pakai ambulan. Oh, Itu di Kediri? Di Kediri seperti Kediri, itu. ya. Nah, saya ngelihat loh, oh ternyata politik nggak itu ya. Iya. Kan generasi saya kan kalau ngeliat politik itu kan, wah kayaknya mesti ruwet. Terus sekebun binatang keluar semua, ternyata oh kalau di produknya, kalau di konsep dengan baik juga bisa memberikan hasil yang terbaik. Itu juga jadi salah satu faktor utama saya mantap, saya seret buat menerima tawaran dari ayah saya seperti itu Mas. Nah itu ngomong-ngomong soal kesan kita tadi kan, maksudnya generasi kita mungkin ngelihat politik itu sebagai sesuatu yang nggak menyenangkan buruk gitu kan. gitu ya, kesannya buruk aja gitu. Apalagi Itu DPR gitu ya. Tentu, apalagi DPR gitu. Kesannya kan kita kalau anak muda yang nggak tahu kan kesannya ngeliatnya aneh aja nih DPR. DPR selalu
Nah sebagai anak muda itu Mas kalau misalnya Soalnya kan seperti rapat itu gitu biasanya. kan itu kan di DPR itu kan kebanyakan kan orang tua ya yang lebih tua gitu kan. Ah. Dia formal, pakai pakaian formal, bicaranya formal. Nah Mas sendiri sebagai anak muda di situ itu gimana? Ada penyesuaian nggak, adaptasi nggak, atau ada teman-teman sebaya nggak yang anggota DPR juga yang bisa dijadiin tempat curhat? Atau mungkin bikin pola sendiri mau bergaya anak muda, anggota DPR anak muda, jadi nggak pakai jas atau nggak pakai baju batik terus gitu atau Oh gimana? itu Punya dari awal dari Lemhanas. Oh, Jadi saya kan nggak tahu kalau Lemhanas itu semacam ospeknya DPR gitu kan, masa orientasinya kan. Iya, iya. Nah saya nggak tahu kalau mesti pakai jas, mesti pakai batik. Oh, si rapi. Saya tampilnya kayak gini, ya sneaker, jeans, kemeja. Karena kelupaan nggak bawa jas, saya beli blazer. Oh, oke. Waktu mau masuk ke gedungnya di stop sama penjaganya, dikira TA, Dikira. dikira tenaga ahli waktu itu. Kira Dan itu akhirnya ke bawah sampai di kantor. Saya kalau rapat kerja dengan kementerian, saya berusaha seformal yang saya bisa. Tapi jeans selalu jeans. Mungkin atasannya batik, bawahnya kalau bisa sneaker, kalau enggak cari sneaker yang warna hitam itu. Kalau rapat dengar pendapat, sampai mungkin saya bisa, tapi tetap formal yang enggak sampai yang terlalu selengean gitu. Keren juga ya. Ya, gitu ya. Dan seperti gitu. itu banyak diikutin anggota-anggota yang lain pasti ya. Ah, Gaya-gaya gaulnya milenial ini. Sepertinya enggak. Sepertinya enggak. Cuman Mas Hakim aja. Kok sepertinya begitu? Kalau ngobrol itu gimana Mas? Misalnya ngobrol sama yang anggota DPR yang udah senior, apalagi yang udah gimana? Apalagi kita anak muda kan. Kalau ngobrol sama mereka tuh gimana? Baik Ya seperti gini, seperti saya ngobrol dengan Mas Ervin. Jadi memang ya saya cara ngobrolnya seperti gini, nggak yang bisa terlalu formal, Nggak tegang-tegang nggak ya. tegang-tegang, masih ada medoknya gitu. Di rapat pun juga seperti itu. Jadi kadang-kadang masih terlontar bahasa Jawa yang nyeleneh gitu di rapat kerja. Karena kalau lihat video-video saya ketika ngasih paparan di rapat itu, ketika menjelaskan soal fungsi pengawasan ke Wisnu Tama selaku Menteri Pariwisata dan Kreatif atau Bapak Zainuddin Amali, itu kadang-kadang ada terlontar istilah-istilah Jawa ini. Oke. Gitu. Oke. Sekarang kita mau ngomongin soal sepak bola nih Mas. Kebetulan kan Mas Hakim sendiri kan Presiden Persik Kediri. Nah, kita kan tahu kan kalau di sepak bola itu Persik Kediri ini kan bukan tim baru kan. Dia udah pernah juara 2003 dan 2006. Nah, sekarang sebagai tim promosi kan pasti banyak harapan kan. Sebagai presiden klub sendiri di kompetisi kasta tertinggi, kira-kira target Persik Kediri untuk musim ini apa Mas? Kalau sebelum terjadi musibah ini, sebelum pandemi COVID, Mas Ervin, itu target kami, jadi ada dua. Yang pertama membiasakan di internal manajemen dengan ritme kerja profesional, dan yang kedua menyehatkan keuangan. Karena kalau ini tuntas, outputnya adalah prestasi klub. Nah, untuk prestasi klub sendiri, saya nggak terlalu tinggi-tinggi targetnya. Yang pertama tidak degradasi, dan yang kedua mudah-mudahan bisa tembus 10 besar. Cuman karena sekarang kondisinya seperti begini, akhirnya ini saya lagi dengan tim lagi merumuskan ulang apa kira-kira target yang tepat di tengah kompetisi seperti ini. Karena kan PSSI sudah mengeluarkan keputusan liganya digulirkan 1 Oktober. Ya, 1 Oktober. Cuman ini kan lagi gonjang-ganjing masih tren COVID-nya masih naik, penularan paling banyak di pesawat, kasihan yang di luar Jawa karena nanti kan liganya dilaksanakan di Jawa. Iya, di Jawa. Nah, di tengah serba ketidakpastian ini, saya dengan internal manajemen lagi merumuskan ulang kira-kira target yang paling pas itu apa, yang target yang paling pas itu apa. Seperti gitu Mas. Kalau target sebelumnya, 2 itu tadi. Ada niatan untuk nambah bintang pemain nggak? Oh, enggak. Kayak Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi mungkin. Nah, Kejauhan itu ya? kalau- Kejauhan ya? Itu Ya Indonesia doakan berarti. mudah-mudahan Persik bisa Mbak ya kan. Bisa ya, Mudah-mudahan, naturalisasi mudah-mudahan. gitu. Itu kalau bisa cakep itu. Nanti mungkin Cristiano Ronaldo umur 50 gitu Oh, ya kan.
Masih bisa main bola lah. Masih bisa main Kalau bola. bintang-bintang Indonesia sendiri mas kan ada Evan Dimas atau Mhm. Egy gitu, atau maksudnya buat apa, buat entertainment ya, biar klubnya lebih dilihat orang kayak gitu. Ada nggak kemungkinan? Mbak, rencana belum, masa saya depan? belum kepikiran di tahun ini karena kan tahun ini kan juga tidak boleh melakukan transfer pemain di antara klub Liga 1. Oh gitu. Gitu. Kalau dari luar Liga 1 itu bisa, tapi kalau sesama Liga 1 tidak diperbolehkan. Seperti gitu, Mas. Oke. Terus kalau selama pandemi COVID ini, Mhm. kan biasanya kalau klub bola ada latihan, ada mungkin pelatihannya nggak hanya di lapangan, mungkin ada pelatihan akademis segala macam nggak sih mas kalau dari Persik selama ini? Jadi kegiatan Sebelum pemain, Covid, sorry, sebelum kegiatan pemain saat ini, jadi dari tim pelatih itu merumuskan materi latihan, itu didistribusikan pemain kami himbau, kan diperintahkan dihimbau, ya kan, dihimbau untuk apa namanya melakukan latihan, nanti sama tim pelatih dievaluasi dan di sini sebenarnya bisa jadi apa poin evaluasi manajemen juga mbak. Nanti bakal kelihatan mana sih pemain yang disiplin, mana pemain yang integritasnya tinggi, yang memang sadar, oh iya saya ini atlet, profesi saya ini di bidang olahraga, jadi kebugaran, menjaga kemampuan itu dia sebuah keharusan, seperti gitu, bisa jadi poin evaluasi nanti ini mbak. Ngomongin kebugaran dan stamina tadi ya, kalau dari Bang Hakim sendiri sebagai anggota milenial dan di tengah pandemi COVID dan Presiden Persik sendiri, gimana sih caranya menjaga stamina di tengah pandemi COVID ini? Satu, tetap happy, nggak usah Tetap nggak happy, usah oke dibikin ya, pusing, yang penting kan? bahagia Satu, ya. yang penting bahagia. Kedua, sebisa mungkin dalam 1 minggu itu tidak boleh kurang dari 4 kali. Jadi paling sedikit 4 hari harus ada olahraganya. Olahraga, oke. Jadi misal Senin, Selasa nggak bisa, Rabu harus olahraga, Kamis gitu. Jadi jangan sampai di bawah 4 kali karena lemes kalau Karena udah terbiasa olahraga terus ya. sudah terbiasa dan mulai membiasakan lagi. Jadi awal-awal setelah saya jadi ini lucunya di sini Mbak, awal-awal setelah saya jadi anggota DPR itu berat naik ya kan, karena tiap rapat subuhannya ada snack ada makan, ngatur waktunya juga belum bisa itu naik. Nah sekarang ini karena udah dapat ritmenya, saya mulai membiasakan harus kembali lagi kebiasaan saya sebelum jadi anggota DPR olahraga harus saya rutinkan lagi.